Ya, pemirsa, kita juga sudah tersambung melalui sambungan telepon dengan anggota DPR dari Partai Nasdem, ada Bapak Joni Plate. Selamat sore Pak Joni. Selamat sore, Kevin. Ya, Pak Joni, Anda sebagai Ya, anggota Koalisi Indonesia Hebat menyikapi mengenai pernyataan dari Joko Widodo seperti apa? pada prinsipnya sejauh itu kewenangan prerogatif presiden, maka kita menyambut baik saja keputusan presiden ya. Akan tetapi yang harus dicatat bahwa penunjukan calon Kapolri baru ini harus melalui persetujuan DPR. Yang saat ini, mulai hari ini DPR itu reses. Dan baru masuk ke masa persidangan ketiga, itu bulan Maret tanggal 23. Berarti ini hanya untuk dilanjuti pada masa persidangan. Ya, baik. Pak Joni, tapi Partai Nasdem sendiri merupakan salah satu partai yang mendukung Budi Gunawan untuk menjadi Kapolri. Apakah dengan penunjukan calon lain ini tidak dipermasalahkan dari Partai Nasdem, Pak Joni? Nah, yang harus diluruskan itu adalah apa? Fraksi Partai Nasdem khususnya, itu mendukung keputusan presiden, ya, tidak mendukung orang per orang. Apapun yang menjadi hak prerogatif presiden. Pada saat yang pertama dulu presiden menunjuk Pak Budi Gunawan, ya kita mendukung itu sebagai usulan presiden dan itu telah dilalui melalui mekanisme politik di DPR. Kita mendukung keputusan presiden. Saat ini apabila presiden mengganti calonnya, kita pun mendukung keputusannya presiden. Itu tidak ada masalah. Yang penting melalui prosedur ketatanegaraan yang benar. Yang penting bahwa calon-calon itu nanti setelah melalui uji kepatutan juga memenuhi syarat-syarat seperti yang diharapkan. Yang menjadi titik berat tekanannya adalah presiden dalam mengambil tindakan, keputusannya, itu adalah keputusan presiden setelah mendengar. Yang pertama pasti saluran-saluran ketatanegaraan yang ada. Yang kedua, pendapat-pendapat masyarakat. Nah, ini keputusannya dari presiden. Jangan dibalik. Itu tidak karena desakan publik semata. Atau hanya karena kepentingan taktis semata. Tapi ini demi bangsa dan negara dan presiden menggunakan kewenangan sepenuhnya melalui hak prerogatif untuk menentukan calon Kapolri. Baik, Pak Joni, apakah ini berarti kemudian nanti dari Partai Nasdem tidak akan menolak Badrudin Haiti sebagai Kapolri, mengingat ini prosesnya akan kembali lagi dari awal? Tidak, yang pasti bahwa apabila itu keputusan presiden dan sudah mengambil keputusan itu, fraksi Partai Nasdem akan mendukung sepenuhnya. Tentu setelah itu akan dicek kualifikasi calon yang diusulkan baru ini memenuhi harapan publik atau tidak juga. Itu harus dicek juga. Jangan sampai nanti setelah ditunjuk, lalu asal bukan Budi Gunawan, ini tidak boleh. Ini bukan asal bukan Budi Gunawan, asal terpilihnya Kapolri yang memenuhi persyaratan-persyaratan sebagaimana yang disyaratkan oleh Undang-Undang Kepolisian dan harapan masyarakat secara umum di dalam reformasi di Indonesia ini, termasuk reformasi di Kapolri, di Kepolisian Republik Indonesia. Baik, Pak Joni, tapi kalau Anda menilai sendiri dari Komjen Badrudin Haiti ini, mampukah dia meredakan konflik KPK Polri, Pak Joni? Secara kelembagaan tidak ada itu konflik antara KPK dan Polri. Yang ada mungkin selama ini adalah kepentingan orang per orang yang ada di Kepolisian Republik Indonesia dan yang ada di Komisi Pemberantasan Korupsi Indonesia. Itu yang ada. Dua lembaga ini harus dilindungi dan dijaga bersama-sama agar efektif dalam menjalankan fungsinya masing-masing. Dan itu fraksi Nasdem akan sungguh-sungguh menekankan itu. Tapi mampukah Pak Badrudin Haiti mengatasi orang-orang yang punya kepentingan tertentu itu tadi, Pak Joni? Kita harapkan Kapolri, calon Kapolri yang baru ini memenuhi kriteria syarat-syarat itu. Tentu ini nanti akan diuji lagi, diuji kepatutan dan kelayakan di Komisi 3 DPR RI. Hal-hal ini akan menjadi perhatian juga, termasuk koordinasi di antara 3 lembaga, KPK, Kepolisian, dan Kejaksaan Agung. Baik, lalu akan diuji. Kalau memang itu memenuhi syarat, kita teruskan. Kalau tidak, nanti kita akan menyampaikan kepada Presiden bahwa calon yang dipilih ini catatannya. Baik, Pak Joni, lalu bagaimana komentar Anda terkait dengan penyelesaian di pihak KPK sendiri? Ada 3 pimpinan KPK sementara ditunjuk oleh Presiden Jokowi. Ini bagaimana? Kalau terkait itu, maka ini negara hukum. Acuan semuanya harus menjadi acuan hukum, termasuk komisioner-komisioner dan pejabat-pejabat di KPK. Apabila ada masalah dengan hukum, salurkan itu melalui saluran hukum. Saat ini, ya apabila beberapa di antara komisioner itu bermasalah secara hukum, maka melalui kewenangannya dan melalui Undang-Undang KPK,
Presiden ya bisa menerbitkan Perpu mengganti mereka, yang menunjuk yang baru sampai terpilihnya komisioner yang baru di akhir Desember nanti. Tapi kemudian tepatkah pemilihan 3 pimpinan KPK sementara ini? Untuk sementara ini agar menghindari kekosongan dan toh untuk jangka waktu yang tidak terlalu lama, ya, saya kira keputusan Presiden itu harus kita acungi jempol sebagai jalan keluar yang baik untuk tetap memfungsikan KPK. Baik, Pak Joni, tapi kan kita sudah tahu bahwa 2 pimpinan KPK lainnya ini juga sudah dilaporkan ke Polri dan kemudian ada 21 penyidik KPK. Bukankah ini juga masih bisa mengganggu kinerja dari KPK ke depannya? Kita kan tidak bisa mendahului pentahapan atau mendahului nasib, ya. Selama itu belum ditetapkan sebagai tersangka, mereka harus kita pegang pada asumsi presumption of innocence, ya. Itu harus kita terima. Sama halnya dengan Komjen Budi Gunawan, ya, setelah keputusan dari pra peradilan di mana memenuhi tuntutnya Komjen Budi Gunawan, maka sebagai pribadi yang bermasalah dengan hukum, kita harus juga menerima keputusan itu sebagai keputusan hukum yang tetap dan keputusan yang final. Berbeda dengan keputusan Presiden mengangkat atau tidak mengangkat, itu soal yang lain. Tapi soal hukum itu harus kita terima, itu satu proses hukum di negara ini yang atas dasar hukum, dan sebagai insan yang paham akan hukum kita perlu menerima itu. Ya, tapi apakah kemudian dengan penunjukan 3 ini sudah bisa mengembalikan kepercayaan diri dari karyawan KPK sendiri, Pak? Apabila kita cermati bahwa sudah sejumlah teror begitu sudah muncul pada saat kasus kemarin, Pak? Kalau teror, kepolisian sudah memberikan jaminan bahwa tidak ada teror kepada petugas-petugas di KPK, ya, dan kepolisian mempunyai kewajiban untuk menjaga tidak boleh ada teror-teror itu. Sedangkan terkait dengan mampu enggak ketiga orang ini untuk membuat atau melaksanakan satu manajemen yang baik di KPK, itu sangat tergantung kepada manajemen style dari komisioner-komisioner yang diangkat sementara ini, ya. Kita harapkan mereka mampu. Kita harapkan itu, tapi kita tidak bisa menjudge sebelum mereka melaksanakan tugas-tugasnya, dan akan membantu supaya mereka bisa melaksanakan fungsinya dengan baik. Yang menjadi catatan adalah sekali lagi koordinasi di 3 lembaga negara ini harus dibangun dengan baik. Hindari arogan kelompok atau arogansi kelembagaan. Marilah bersama-sama untuk memberantas korupsi. Secara bersama-sama, kalau bersama-sama pasti lebih kuat. Baik, Pak Joni, terakhir, lalu kemudian ini yang dilakukan oleh Presiden Jokowi selanjutnya ini ke depan seperti apa? Apakah cukup sampai di sini atau bagaimana? Nah, belum, ini kan baru awal dari proses penunjukan pengangkatan Kapolri yang baru. Ujungnya nanti kan harus sampai diangkatnya Kapolri yang baru oleh Presiden, dan Kapolri dapat melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik. Saya kira proses politik di DPR baru saja dimulai hari ini, yang nanti dilanjuti di masa sidang ketiga. Kita lihat bagaimana perkembangan situasi politik saat itu. Kita lihat juga bagaimana penilaian di dalam fit and proper test kepada calon yang diusung oleh Presiden. Kalau semuanya tidak ada masalah, dan itu mudah-mudahan kita harapkan demikian. Tetapi di dalam proses politik, dengan memperhatikan proses yang telah terjadi di pengangkatan atau penunjukan Komjen Budi Gunawan, pasti tidak sederhana nanti di DPR. Pasti ada hal-hal baru yang menjadi perhatian agar hal yang sama tidak terulang kembali. Kita harus hindari hal yang sama tidak terulang kembali. Baik. Polisian ini sangat menanti pemimpin komandannya yang baru, ya, sehingga 400.000 anggota kepolisian di Indonesia ini bisa melaksanakan tugas fungsinya secara lebih baik, lebih produktif, dan lebih efisien demi keamanan masyarakat. Baik, Pak Joni Plate, terima kasih telah bergabung sama kami di Berita 1. Joni Plate, anggota Komisi DPR dari Partai Nasdem. Selamat sore.